Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Matur nuwun Bapak Bagus Haryanto selaku asosiat produser di Al Entertainment yang sudah hadir di Kota Surakarta beserta program yang luar biasa. Dalam hal ini kami dari pemerintah Kota Surakarta merasa sangat terhormat bisa menjadi bagian dari visi yang sangat baik dalam penguatan pendidikan karakter, khususnya sejalan dengan Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang baru saja kita saksikan bersama. Bapak Dwi Arianto selaku Kepala Dinas Pendidikan yang kami hormati beserta Ibu Kristina Haryanti selaku Kepala DP3 B2KB beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, seluruh Kota Surakarta, matur nuwun juga sudah menyempatkan waktunya. Ini merupakan sebuah komitmen, tapi di satu sisi ini juga menjadi kebutuhan yang saat ini sama-sama kita hadapi. Tadi juga sudah disampaikan, ya, menjadi kepentingan kita bersama, bukan hanya kepentingan dari satu sisi saja, bahkan tadi juga sudah disampaikan kementeriannya sudah 3 yang mendukung, ya, untuk bagaimana penguatan karakter berbasis pendidikan ini kita perlu jalankan bersama. Maka kami juga terima kasih dari Forkopimda, khususnya dalam hal ini dari Polresta juga hadir membersamai kami. Kami juga melihat kemarin banyak sekali hal-hal yang mungkin berkenaan dengan elemen yang kalau kita sebut dengan penguatan karakter di Kota Surakarta, termasuk di dalamnya adalah etika, penyimpangan-penyimpangan kegiatan atau aktivitas para siswa yang di luar sekolah ini. Beliau-beliau ini yang berperan untuk ikut mendisiplinkan, seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kami banggakan, khususnya para kepala sekolah. Tadi sudah sama-sama kita saksikan juga bagaimana film ini bisa menjadi salah satu media, salah satu cara untuk kita bisa memberikan gambaran kepada para siswa untuk saat ini yang mana kita hadir di era digital. Tidak cukup bullying, di sini sudah digambarkan langsung ada cyberbullying yang perlu kita waspadai, Bapak Ibu. Mohon izin saya juga perlu mengingatkan kembali bahwa di Kota Surakarta ini yang namanya bullying ini baru salah satu saja. Cyberbullying itu di bawahnya bullying lagi yang berkaitan dengan penggunaan media sosial atau penggunaan media digital yang tidak sepatutnya atau tidak sesuai dengan ranahnya untuk digunakan. Secara umum kami dalam hal ini mewakili pemerintah kota ini juga sangat prihatin, ya, melihat banyak sekali isu-isu, khususnya kalau kita lihat dari sisi anak-anak, ya, atau usia yang masih di bawah umur. Ini sudah ada isu yang berkaitan dengan kekerasan, ya. Kekerasan juga ada 4. Ini saya juga sudah mendengar masih ada PR kita ada 4-4-nya, mulai dari kekerasan fisik. Ya, mungkin anak SD, TK itu main-main awalnya, ya, kejar-kejaran, pukul-pukulan atau mungkin tantang-tantangan gitu, ya, istilahnya kalau anak sekarang wanira gitu di bahasa Jawa itu saya sering banget mendengar di sekolah. Awalnya hanya karena bermain, tapi kemudian karena pengaruh. Nah, sekali lagi ini kita di era digital, Bapak Ibu, pengaruhnya ya luar biasa, sehingga kadang-kadang ada tren apa atau kita melihat anak kita bisa melihat dengan bebas aksesnya, ya, ke TikTok atau ke media-media yang lain, sehingga ini gampang sekali ditiru. Maka seperti peran panjenengan ini para guru, para kepala sekolah, film itu juga tidak sekedar tontonan, tapi juga menjadi tuntunan untuk kita semua bisa menjaga apa yang kita harapkan sebagai penguatan pendidikan karakter ini betul-betul bisa diantisipasi. Tadi selain kekerasan fisik, ada kekerasan psikis juga, ya. Masih ada juga kemarin kasus-kasus bahkan percobaan bunuh diri di wilayah Kota Solo ini. Saya juga sedih, dan rata-rata ini masih mahasiswa, pelajar, gitu ya, mahasiswa. Jadi PR kita bersama Bapak Ibu, ya, untuk bisa menjaga penguatan karakter ini. Termasuk ada 2 abuse atau kekerasan yang mungkin tidak kita sadari di sisi
sosial dan emosional. Sosial itu ya non sewu kadang banding-banding latar belakang anak kita dengan mungkin teman-temannya berbeda, mungkin dari sisi budaya, dari sisi ekonomi, dari sisi keluarganya, sehingga kadang-kadang ya kita sebagai pendidik itu lupa untuk mengajarkan untuk batasan-batasan seperti apa, kadang kebawa anak-anak yang lain dengan pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah sudah bisa memahami apa yang disebut dengan kekerasan sosial ini, sehingga jatuhnya kalau nggak minder ya hiper gitu ya, kalau nggak minder hiper. Jadi banyak yang akhirnya pembentukan karakternya ini tidak terbentuk dengan sempurna. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting ya emosional. Ini terjadi Bapak Ibu untuk penguatan karakter saat ini ya karena apa? Karena memang banyak sekali mulai dari usia dini sampai usia sekolah dasar. Ini saya mohon izin untuk kepala sekolah yang SD. Ini yang utama dulu itu harus selesai di penguatan emosional. Bagaimana anak mengenal emosi, bagaimana anak bisa menyampaikan apa yang dirasakan. Ya, kalau dia betul-betul kondisinya tertekan, stres dan lain sebagainya. Bahkan izin Pak, kami dari pemerintah kota juga ada program penguatan untuk psikoedukasi. Ini kebetulan dari distrik dan dari DP3 juga sama-sama memiliki program yang sama untuk psikoedukasi. Jadi monggo Bapak Ibu kepala sekolah kita kuatkan untuk penguatan karakter dimulai dari emosi yang sehat juga. Jadi anak-anak harus mengenal emosinya, anak-anak harus berkembang secara seimbang ya antara intelektual ya. Jadi IQ, EQ dan juga SQ-nya. Ini semua harus seimbang. Sehingga saya yakin ya untuk film yang hari ini nanti kita sama-sama bisa saksikan ini, kesimpulan kondisi saat ini real, kondisi yang sama-sama kita harus sikapi, di mana keberadaan digitalisasi ini memang banyak membantu, tetapi di sisi lain negatifnya juga lebih besar kalau ya orang tua maupun satuan pendidikan tidak bisa mendampingi dengan baik. Izin, saya juga masih punya anak-anak kecil SD. Anak saya dua-duanya masih SD Bapak Ibu. Jadi anak saya kelas 3 SD dan kelas 5 SD. Tantangan kami untuk mendidik generasi alfa itu adalah bagaimana memastikan perkembangan teknologi ini sebagai bagian dari